Kalau kalian ngerasa nggak cocok dengan strategi bisnis atau strategi konten viral, mungkin kalian adalah tipe orang yang aku sebut sebagai multi thinker atau multi passionate mind dengan essence sebagai visionary atau idealis. Dan kalian cenderung nggak cocok dengan tipikal strategi ataupun konten viral karena kalian ingin menciptakan sesuatu karya bisa di yang bisa berjalan sampai generasi-generasi berikutnya. Kalian ingin menciptakan karya untuk lintas generasi, bukan cuma untuk viral sesaat. Siapa yang relate dengan ini? Mungkin kalian memang essence-nya adalah idealis. Jadi ada 3 tipe essence, ada 3 tipe potensi. Dan 3 tipe potensi itu aku bahas di kelas aku yang judulnya The Multi-Passionate Mind. Kalian bisa tonton di sana. Jadi ada 3 tipe potensi dan salah satunya adalah tipe idealis atau visionary. Nah, tipe idealis ini memang sering gak cocok dengan strategi konten karena mereka idealis. Mereka memang unrealistic. Essence-nya adalah mereka gak bisa jadi realistis walaupun mereka sudah berusaha semaksimal mungkin dari kecil untuk lebih realistis. Bahkan mungkin banyak orang di luar sana yang bilang kamu nggak realistis, kamu harus lebih realistis kayak gitu. Tapi mereka berusaha untuk lebih realistis dan mengecilkan idealis mereka, tapi mereka nggak bisa. Mereka cenderung kembali lagi jadi idealis karena mungkin memang mereka esensinya adalah idealis. Dan ketika mereka mengerjakan konten-konten atau strategi konten untuk viral, mereka jadi burn out, overwhelmed karena nggak cocok dengan essence mereka. Mungkin strategi yang cocok untuk kamu adalah body of work. Strategi body of work. Strategi body of work ini terkenal di kalangan seniman. Jadi, body of work adalah kumpulan karya-karya yang diciptakan oleh seseorang yang memperlihatkan evolusi dari karya tersebut. Entah itu misalkan berupa karya seni, entah itu pemikiran-pemikiran, entah itu stylenya, tekniknya, ataupun pemikiran-pemikirannya itu berevolusi ditunjukkan dari karya-karya tersebut. Jadi dia kumpulan karya yang menunjukkan evolusi dari si pencipta karya tersebut. Oke. Jadi ini bukan tentang perfectionism tapi mastery. Jadi kamu seiring berjalannya waktu kamu akan menjadi lebih baik lagi atau lebih dewasa lagi atau lebih bagus lagi karya kamu gitu. Dan itu ditunjukkan dari evolusi karya kamu. Atau misalkan dengan karya kamu yang terus bertumbuh ini, kamu menambahkan layer baru lagi di karya-karya kamu. Kayak misalnya sebelumnya itu aku di buku aku itu aku cuman, ataupun di konten-konten aku sebelumnya itu aku cuman punya konsep victim to power. Nah, terus setelah itu aku masukin lagi tentang multi thinking, linear thinking. Karena ada tipe orang yang multi thinking, ada tipe orang yang linear thinking. Dan kenapa strategi aku lebih cocok untuk multi thinking, kayak gitu. Masuk lagi tambah lagi layer selanjutnya yaitu body of work, strategi body of work. Aku juga membahas tentang essence. Setiap ada 3 tipe essence, ada 2 cara berpikir dan 3 tipe essence, 3 tipe potensi, dan bagaimana mengoptimalkan potensi-potensi ini. Itu aku bahas di Multi Passionate Mind, di kelas aku Multi Passionate Mind, link di deskripsi. Dan itu jadi setiap karya aku jadi saling bersangkutan dengan satu sama lain gitu. Dan kamu adding new layer lagi gitu. Atau kamu misalkan memperbaiki tekniknya atau stylenya. Jadi dia memperlihatkan evolusi kamu gitu. Contoh, kalau dalam tokoh Islam ada Ibnu Sina.
Nah, Ibnu Sina itu kan menciptakan ratusan buku, dan ratusan buku itu menunjukkan evolusi dari pemikiran-pemikirannya. Terus ada juga misalkan Vincent van Gogh. Vincent van Gogh menciptakan banyak karya lukis, dan setiap karyanya itu menunjukkan evolusi dari karya dia gitu, dari tekniknya atau stylenya atau bahkan pemikiran-pemikirannya. Dan setiap karya mereka itu punya ciri khas tersendiri. Oh ini tuh Vincent van Gogh gitu. Oh ini tuh kalian tahu Basquiat. Itu kan dia unik banget tuh cara gambarnya. Itu dulu ketika dia mengerjakan itu, cuma dia yang ngerjain itu, cuma dia yang punya style seperti itu, yang lainnya nggak ada gitu yang punya style seperti itu. Cuman sekarang memang banyak orang yang mulai mengikuti stylenya dia. Jadi itu tuh autentiknya kamu tuh keluar semua gitu. Kamu siap body of work itu menunjukkan diri kamu yang sesungguhnya gitu, dan evolusi dari kreativitas kamu itu body of work. Dan body of work ini didapat ketika kamu benar-benar sejalan dengan nature-nya kamu gitu. Ketika kamu tidak mencoba untuk mengikuti strategi viral atau strategi yang works, ketika kamu benar-benar cuma menyalurkan potensi kamu, menyalurkan bakat alami kamu, bakat natural kamu. Nah, disitulah akan terbentuk body of work, akan terbentuk ciri khas kamu gitu, yang membedakan kamu dari yang lainnya. Dan mindset dari body of work adalah menciptakan karya lintas generasi. Jadi karya kamu itu bisa diterapkan bukan cuma pada saat ini, tapi di masa depan. Dan mungkin pada saat ini karya kamu tuh tidak terapresiasi dengan baik. Mungkin karya kamu akan lebih terapresiasi di generasi-generasi selanjutnya. Mungkin, oke. Karena biasanya kalau kita lihat pattern orang-orang yang mengerjakan body of work, yang menggunakan strategi-strategi body of work, itu biasanya karya dia itu biasanya akan lebih booming di generasi setelahnya gitu. Jadi misalnya 10 tahun kemudian atau 20 tahun kemudian atau minimal 5 tahun kemudian. Jadi nggak langsung viral gitu, nggak langsung populer. Dan strategi body of work kamu habis ngapain? Dan menurut aku strategi ini cocok banget untuk multi passionate mind, apalagi yang dengan essence visionary atau idealis. Karena di sini mereka bisa bersinar. Di body of work ini mereka bisa menyalurkan potensi mereka bisa menyalurkan pemikiran-pemikiran idealis mereka. Walaupun saat ini itu adalah era AI, menurut aku jangan terkecoh dengan AI. Karena kita itu, especially kalau kamu adalah multi passionate mind, kamu tahu otak kamu udah penuh dengan berbagai ide, dengan berbagai konsep yang sangat menarik. Dan ketika kamu tidak menyalurkan itu justru jadi bumerang untuk kamu gitu. Walaupun sekarang ada AI, tapi untuk kamu menciptakan karya, menciptakan body of work, itu bukan untuk strategi, tapi supaya otak kamu tuh enggak meledak gitu loh. Supaya kamu tuh enggak gila gitu. Jadi kamu menyalurkan kreativitas kamu. Karena kalau tidak disalurkan, ketika kreativitas kamu tidak tersalurkan, ketika pemikiran-pemikiran kamu tidak tersalurkan, itu yang aku rasain ya. Khususnya yang aku rasain, itu justru jadi bumerang untuk aku. Jadi ketika aku tidak bisa menyalurkan itu jadi bumerang banget untuk aku. Kayak misalnya aku tahu aku tuh punya potensi, atau aku tuh punya pemikiran yang menurut aku bagus gitu. Dan ketika aku tidak menyalurkan itu aku cenderung kayak menjadi insecure gitu. Karena kayak gini, ketika kita tahu kita punya potensi, atau kita tahu kita punya pemikiran-pemikiran yang bagus tapi tidak bisa mengeksekusinya dan tidak bisa menyalurkannya, itu cenderung jauh lebih menyakitkan ketika kita tidak punya potensi sama sekali.
ya kan? Ketika kita tidak punya potensi sama sekali itu kadang lebih baik gitu. Tapi ketika kita punya potensi dan tidak bisa menyalurkannya, itu justru menyakitkan. Dan menurut aku body of work ini memperbolehkan kita untuk menyalurkan potensi kita tanpa terbebani dengan perfectionism. Jadi kita menyalurkan potensi kita tanpa terbebani dengan perfectionism ataupun terbebani dengan strategi-strategi yang mungkin membuat kita overwhelmed atau burnout. Tapi kita benar-benar cuman menyalurkan ide ataupun menyalurkan potensi diri, menyalurkan nature-nya kita gitu. Bagaimana Tuhan menciptakan kita. Kita cuman bekerja, melakukan sesuatu sesuai dengan bagaimana Tuhan menciptakan kita. Karena Tuhan tidak menciptakan kita untuk jadi loser. Tuhan menciptakan kita dengan potensi, dengan sumber daya yang Dia berikan gitu kan. Dan aku udah bahas tentang sumber daya manusia, sumber daya dari potensi-potensi kita itu di kelas aku, The Multi-Passionate Mind. Dan kita itu diberikan potensi sumber daya dan Tuhan tidak membuat kita untuk jadi loser. Kayak bayangin misalnya Ibnu Sina hidup di zaman sekarang. Mungkin Ibnu Sina nggak bikin buku, mungkin Ibnu Sina bikin YouTube, tapi what kind of YouTube? Ya kan? Konten seperti apa yang dibuat oleh Ibnu Sina? Atau mungkin siapa? Edgar Allan Poe misalnya. Mungkin Edgar Allan Poe kalau hidup di zaman sekarang dia nggak akan nulis puisi dan dipublikasi di koran atau di buku. Mungkin dia bikin caption Instagram. Tapi caption Instagram yang seperti apa? Ya kan, yang gotik, yang the Raven style. Jadi atau kalian tahu nggak Peter Drucker? Peter Drucker adalah bapak manajemen modern dan dia juga menciptakan banyak buku. Dan buku-buku dia itu mencerminkan evolusi dari pemikiran-pemikiran dia tentang manajemen. Mungkin kalau dia masih hidup sekarang, mungkin pemikiran-pemikiran dia tuangkan dalam bentuk TikTok mungkin. Tapi what kind of TikTok, ya kan? Pasti TikTok konten-konten tentang manajemen. Jadi dia benar-benar hidup dalam elemennya gitu. Mereka ini itu menjalani hidup atau menciptakan karya sesuai dengan dirinya sendiri, sesuai dengan bagaimana Tuhan menciptakan mereka. Dan mereka nggak memikirkan market. Mereka cuman menyalurkan apa yang ada di otak mereka tersalurkan gitu. Mereka cuma menyalurkan bakat mereka menyalurkan potensi mereka menyalurkan inspirasi yang mereka punya. Mereka menyalurkan essence mereka gitu, authentic mereka, self expression. Dan itu bukan bisnis strategi atau strategi bisnis atau strategi viral. Mereka nggak mungkin bikin kayak bayangin Peter Drucker hidup di zaman sekarang, masih hidup sampai sekarang, terus bikin konten. Dia nggak akan mungkin bikin konten yang untuk viral. Dia bikin konten tentang manajemen dan terserah mau viral atau enggak gitu. Iya kan? Contohnya kalau di zaman sekarang itu siapa sih? Yang penulis buku Robert Greene. Aku nggak tahu pronounce-nya kayak gimana, tapi kalian tahu kan itu yang nulis The Law of Power. Nah, dia itu bikin konten di YouTube, terus konten di Instagram. Tapi konten dia nggak menunjukkan bagaimana caranya viral, tapi dia menunjukkan sisi dia yang inspirasi dia gitu, sesuai dengan bakat dia, sesuai dengan nature-nya dia. Dan itu adalah body of work. Kayak gini ya, kalian jangan hilangkan, misalkan kalian punya bisnis atau punya konten atau punya pekerjaan, kalian tetap pertahankan itu sambil luangkan waktu 20 menit sehari atau 30 menit sehari untuk mengerjakan project yang lebih kreatif, yang lebih membuat kalian merasa hidup, yang lebih membuat kalian merasa potensi kalian tersalurkan gitu. Karena ketika kalian tidak menyalurkan itu, kalian tahu sendiri
Kalian akan merasakan apa? Kalian akan merasakan insecure, kalian akan merasakan pusing, overwhelm, overthinking, dan lain sebagainya. Dan kalian tahu kalian harus menyalurkan potensi tersebut, kalian harus menyalurkan ide-ide kalian itu gitu. Dan nggak perlu perfect, nggak perlu mengikuti standar orang, nggak perlu mengikuti standar konten, karena kalian di sini adalah menciptakan body of work, kumpulan karya-karya yang menunjukkan evolusi dari si penciptanya. Jadi kalian tidak berusaha untuk sempurna di awal. Tips dari aku untuk menciptakan body of work adalah jangan takut dengan AI. It's okay kalau AI merajalela, kalau sekarang kamu hidup di era AI, it's okay. Kamu tetap boleh mengekspresikan diri kamu tetap boleh mengekspresikan ide-ide kamu. Dan menurut aku, kalau misalkan kita tipikal multi-thinker, typical multi-passionate mind, ketika kita menggunakan AI untuk generating ideas, itu bikin kita overwhelmed karena kita udah punya 1000 macam ide di otak kita dan kita nggak butuh ide dari AI. Tapi AI itu bisa berguna untuk kita sebagai asisten. Jadi AI asisten. Kita menggunakan AI sebagai asisten, sebagai seseorang yang membantu kita dengan hal-hal yang kita sulit untuk lakukan, misalkan untuk hal-hal lebih detail atau untuk hal-hal yang memang sulit untuk kita lakukan gitu. Menurut aku di era AI seperti sekarang, it's okay untuk justru menguatkan nature kamu sebagai kayak gini. Kita itu adalah manusia, dan manusia nature-nya adalah untuk menciptakan sesuatu, ya kan, untuk menciptakan karya. Dan it's okay, nggak perlu berperang dengan AI gitu. Kamu cuman melakukan ini itu untuk supaya tidak insane gitu, supaya nggak gila, supaya kamu tuh berekspresi, supaya kamu tuh tersalurkan gitu semua ide kamu atau potensi kamu, dan kamu nggak perlu bersaing dengan AI. Dan menurut aku seksi, ya kan, it's sexy karena di era AI kamu memutuskan untuk justru menguatkan nature kamu, human nature kamu sebagai kreatif, sebagai seseorang yang kreatif, sebagai seseorang yang ingin menciptakan karya, yang ingin menciptakan body of work. Dan body of work itu diciptakan dengan intensi untuk legacy, dengan intensi untuk menyalurkan ide, untuk menyalurkan kreativitas, untuk menyalurkan potensi diri, untuk menyalurkan self expression, dan bukan untuk market. Tapi di sisi lain juga membawa value untuk orang lain gitu. Nah, dan body of work itu dalam intensitas dalam membuat body of work itu untuk legacy, untuk future generation. Jadi misalkan ketika aku bikin konten atau bikin buku, itu bukan sekedar untuk mendapatkan viral, tapi bagaimana caranya supaya konten aku itu bertahan sampai 10 tahun, 20 tahun, bahkan 100 tahun ke depan, dan bisa diwariskan ke anak-anak aku atau ke cucu-cucu aku, dan bisa ditonton juga sama cucu-cucu aku, bisa bermanfaat juga untuk mereka gitu kalau mereka multi thinker. Jadi body of work itu intensitasnya untuk across generation gitu, untuk generasi ke generasi ke generasi, untuk future generation, bukan cuma untuk generasi kita saat ini gitu, tapi untuk masa depan. Jadi visionary itu body of work. Bye.